Polars, senang rasanya bisa kembali hadir menemani Polars semua di Explore. Gimana nih kabar Polars semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Polars tentunya suka banget kan melihat hal yang indah. Ada banyak keindahan yang bisa kita nikmati di dunia ini, baik secara berbayar maupun dengan cuma-cuma alias gratis. Mulai dari pemandangan alam hingga arsitektur rancangan manusia. Arsitek bisa berbentuk bangunan komersial, green design, dan gak ketinggalan bangunan kampus. Untuk itu, pada kesempatan ini kami bakalan ngajak Polars untuk membahas 5 kampus terindah di dunia versi Explore. Universitas Keele. Dimulai dengan universitas yang berada di Inggris, yaitu di Staffordshire. Kampus ini berada di dalam lahan seluas 600 hektar, menjadikannya sebagai salah satu kampus dengan situs terbesar di Inggris, rumah bagi taman, danau, hutan, arboretum, dan banyak flora dan fauna. Kampus ini juga memiliki koleksi pohon sakura mekar terbesar di Inggris, yang menjadi ikon lingkungan alam yang subur Polars. Keindahan alam ini menjadikan Keele University sebagai salah satu tempat yang paling menarik untuk belajar di Inggris. Hal yang sangat menarik yaitu universitas ini dikelilingi oleh ruang hijau yang menakjubkan dan juga memiliki komunitas mahasiswa yang dinamis dengan semua fasilitas yang mungkin kamu butuhkan di suatu tempat. Universitas Syracuse. Sebuah universitas yang terletak hanya 4 jam di luar kota New York di Amerika Serikat. Kampus Syracuse diminati karena arsitekturnya yang mengesankan dan ruang hijau yang luas. Polars akan merasakan suasana yang terbaik saat berlangsungnya musim panas dan juga salju selama musim dingin. Salah satu bangunan yang sangat ikonik adalah The Dome, tempat acara olahraga berlangsung. Bagian integral dari budaya pelajar di Syracuse, selain penampilannya yang unik dan khas, Syracuse University juga merupakan institusi Amerika Serikat pertama yang memberikan gelar Bachelor of Fine Arts. Bakat kreatif dan inovatif ini tidak berhenti hanya di situ saja, karena Syracuse University juga membentuk salah satu sekolah jurnalisme pertama di Amerika Serikat pada tahun 1934. Anggota alumni terkemuka termasuk Joe Biden, Joyce Carol Oates, dan Grace Jones yang mencerminkan standar dan reputasi tinggi universitas ini. Wow, keren banget ya Polars! Universitas Carleton. Membentang di lahan seluas 100 hektar, kampus Universitas Carleton terletak di antara Sungai Rideau dan Kanal Rideau di Ottawa, Kanada. Dikelilingi oleh keindahan alam, kampus ini menjadi pusat bagi mahasiswa dengan banyak ruang hijau dan jalan yang dipenuhi pepohonan. Bahkan kamu bisa mengagumi pemandangan langsung dari universitas sambil memandang ke arah kampus. Di luar kampus, Ottawa juga cocok bagi mereka yang menyukai alam bebas karena terdapat banyak jalur pendakian dan taman di sekitar kota. Karena berada di ibu kota Kanada, banyak hal yang bisa dilihat dan dilakukan seperti mengunjungi museum dan galeri. Universitas Otago merupakan sebuah universitas yang terletak di pantai tenggara di Selandia Baru. Kampus ini menawarkan arsitektur neogotik dan dekat dengan lebih dari 25 pantai. Mahasiswa dapat menikmati berada di pusat Dunedin, kota universitas yang mirip dengan arsitektur Edinburgh, Skotlandia, dan merupakan rumah bagi satwa liar langka seperti penguin, anjing laut, dan singa laut. Kamu dapat menjelajahi kota dengan berjalan kaki atau bersepeda. Dan ada banyak jalur untuk dijelajahi sambil melihat pemandangan landscape yang luas dan menakjubkan. Banyak keindahan alam yang bisa Polars kagumi bahkan tanpa harus keluar dari kampus, karena gedung universitas yang dikelilingi oleh taman yang asri. University of Western Australia. Perth bukan hanya ibu kota tercerah di dunia, tetapi juga rumah bagi salah satu kampus universitas paling indah di dunia. University of Western Australia terletak di samping Sungai Swan di Perth.
menawarkan perpaduan arsitektur tradisional dan kontemporer. Di kampus Crowley, mahasiswa dapat menikmati banyak fasilitas seperti kafe, galeri seni, museum, kolam renang, pusat rekreasi, lapangan tenis, bioskop luar ruangan, dan banyak lagi. Universitas ini juga hanya 10 menit dari kawasan pusat bisnis Perth dan hanya 30 menit perjalanan bus ke pantai Cottesloe. Jadi, universitas ini sangat ideal untuk siapa saja yang ingin belajar di dekat pantai dan berjemur di bawah sinar matahari. Itu dia tadi universitas terindah di dunia versi Explore. Indah banget kan, Polars? Keindahan tidak hanya untuk dinikmati, namun juga patut disyukuri ya, Polars. Indonesia tidak hanya dikenal dengan sumber daya alamnya, namun Indonesia juga menjadi rumah bagi mahasiswa yang memiliki segudang ide serta prestasi. Kali ini kita sudah merangkum 5 prestasi mahasiswa Indonesia di kancah internasional versi Explore. Penemuan alat anti ngantuk. Wahyu Tasri Naufal, Asri Anjani, dan Prayoga Bintang Primawan dari Universitas Brawijaya atau Unibrau membuat sebuah alat bernama alas duduk anti ngantuk atau ala kantuk. Alat yang diletakkan di atas kursi ini akan meningkatkan detak jantung supaya kita tidak mengantuk. Utamanya, alat ini bermanfaat besar bagi para sopir supaya nggak mengantuk bahkan tidur sambil berkendara. Tapi boleh juga nih kita sebagai mahasiswa menggunakan alat ini biar nggak ngantuk pas lagi nugas. Penemuan alat pengurangan polusi minyak di laut lepas. Eceng gondok yang biasanya mengganggu pemandangan air diolah jadi sebuah solusi mengurangi pencemaran minyak di laut lepas. Setelah dicampur sekam padi dan bakteri khusus, eceng gondok olahan itu bisa mendegradasi minyak secara alami tanpa menimbulkan pencemaran baru. Temuan ini ada berkat riset dan kerja keras Romi Dwinanda, Maulidiana Nurul Ilyas, Nurul Sakina Juni Rahma, dan Muhammad Alfian Arifin. Kalau begini, bumi akan semakin sehat deh. Penemuan peti antibakteri. Lagi-lagi anak Unibrau yang temuin alat bermanfaat nih. Mereka menciptakan sebuah peti antibakteri yang diberi nama Mazder. Apabila karya dari Dimas Triardianto, Bagus Wisnu, Singgih Mahardika, Kasilda Aulia, dan Faidiatul Andika ini sudah dipatenkan dan diproduksi massal, para petani buah nggak perlu lagi untuk menggunakan pestisida dan kerepotan menjaga buah tetap bebas bakteri dan steril. Cukup simpan buah di dalam peti maka buah itu tetap steril. Soalnya Mazder ini mengalirkan gas ozon yang secara otomatis langsung membunuh makhluk-makhluk mikroba, termasuk jamur dan sporanya. Buku Dimipobo. Disaster Mitigation Pop-up Book atau Dimipobo atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah buku timbul untuk mitigasi bencana, tercipta atas ide kecil yang punya solusi bagi masalah besar. Yuli Widiatmoko, Nuh Niareni, Ika Febrianti, dan Bagus Wibowo ingin buku ini menjadi panduan anak-anak SD untuk sigap menghadapi bencana. Arahan di dalam buku ciptaan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta atau juga dibikin ringan. Semua keterangannya diambil dari kebiasaan suku-suku Baduy menghindari bencana. Suku Baduy sendiri merupakan suku yang hidup dekat dengan alam dan jauh dari kemodernan loh Polars. Penemuan lem bedah jantung. Lem bedah jantung temuan para kebanggaan universitas ini berfungsi mencegah kebocoran jantung pada bayi. Sebuah penyakit yang ternyata berpotensi terjadi pada semua orang tanpa memandang usia. Penelitian Juliana Nur Aziza, Hana Zahra, Putri Nur Friana, Putri Desintasari, dan Diana Fitri ini pun akhirnya didanai oleh Kemendristek. FYI, lem tersebut dibuat dari bahan dasar yang ditemukan di lendir siput loh Polars. Tapi nggak perlu ilfil dulu. Lem yang digunakan telah melalui proses pengolahan sedemikian rupa, sehingga tetap steril dan aman dipakai ya Polars.
Gimana nih Polers, mahasiswa Indonesia nggak kalah berprestasi dengan mahasiswa luar negeri sana bukan? Masih banyak lagi mahasiswa Indonesia yang berprestasi lainnya. Dan salah satunya Polers yang lagi nonton video ini dong. Sudah tidak asing lagi apabila mendengar beberapa cerita mistis ataupun horor di sekitar kita. Di kesempatan kali ini, Explore akan menceritakan kisah horor universitas di Indonesia yang bikin kamu merinding nih. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Universitas Diponegoro. FISIP Undip menyimpan kisah yang melegenda, yaitu gedung B101 yang banyak diketahui oleh mahasiswa di Undip. Dulu, berdasarkan cerita yang beredar, terdapat wanita penunggu di ruangan B101 itu sebelum ruangan tersebut direnovasi seperti saat ini. Banyak dari mahasiswa di FISIP pernah melihat sosok wanita menyerupai kuntilanak menampakkan diri. Entah benar atau tidak, namun legenda hantu di Undip menyisikan pengalaman mistis mencekam bagi yang pernah melihatnya. Universitas Brawijaya. Kalau Polers merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, tentu pernah dong dengar cerita hantu muka rata yang berada di sekitar lokasi perpustakaan serta gedung FKUB. Menurut cerita, ada beberapa mahasiswa yang berjalan di area kampus pada malam hari. Ia melihat seorang pria duduk sendirian tanpa suara. Karena curiga, mahasiswa itu berniat menghampiri untuk bertanya kenapa sendirian. Ketika didekati, pria tersebut berbalik dan terlihatlah mukanya yang rata, tanpa mata, hidung, mulut, telinga, dan semuanya. Duh, serem banget ya Polers. Institut Pertanian Bogor. Mahasiswi di IPB juga mengalami kejadian yang gak kalah mistis nih. Suatu ketika sekelompok mahasiswi berbicara hingga malam hari, lalu tiba-tiba pintu diketuk. Dari balik pintu ada yang menjawab, "Saya orang sebelah." Namun saat seorang gadis membuka pintu, sosok di depannya adalah hantu yang hanya punya sebelah alias separuh badan. Ih, menakutkan banget Polers, gak kebayang kalau kita sendiri yang mengalaminya. Institut Teknologi Bandung. ITB juga punya cerita horor lainnya, yaitu pengalaman saat Fancy Night. Fancy Night ini adalah sebuah pesta yang digelar di kampus, yang biasanya sih diadakan semalaman suntuk. Dulunya Fancy Night ini digelar ala pesta topeng. Namun anehnya di antara anak-anak muda itu tiba-tiba ada kakek-kakek dan anak kecil. Bukan cuman itu, kadang ada juga yang berpapasan sama dirinya sendiri. Cerita itu langsung beredar di sekitar kampus ITB. Kaget dan bikin merinding juga ya kalau tiba-tiba kita berpapasan dengan sosok yang menyerupai diri kita sendiri. Universitas Indonesia. Banyak mahasiswa yang sudah tahu cerita horor ini di sekitar gedung Rektorat UI. Konon katanya terdapat arwah penasaran gadis yang gantung diri. Tidak jarang mahasiswa yang melintasi gedung Rektorat UI di Depok melihat gadis berjalan tertatih-tatih dengan kepala terkulai. Menurut cerita yang beredar, gadis itu memiliki wajah pucat, bibir biru dan lidah menjulur. Itu dia 5 cerita horor dari universitas yang ada di Indonesia. Apakah Polers semua mempunyai cerita horor tersendiri di kampus kalian masing-masing? Jangan lupa cerita di kolom komen di bawah ya. Demikianlah Explore pada episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, yuk subscribe channel Suska TV Official, karena kami akan selalu menayangkan beragam program yang pastinya menarik juga mengedukasi. Sampai jumpa di episode Explore berikutnya. Go Explore the World!